Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Listianingsih. Saya mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan observasi berkaitan dengan profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Panduan observasi ini dibuat untuk mendapatkan mengetahui gambaran karakteristik peserta didik, di mana saya mengambil sampel di SMK Negeri 7 Semarang. Nah, berdasarkan dari buku Meriati pada tahun 2015 halaman 2 yang berjudul Memahami Karakteristik Peserta Didik, di sini Meriati mengatakan pendidik dapat melakukan wawancara, observasi, dan memberikan kuesioner kepada peserta didik, guru yang mengetahui kemampuan peserta didik atau calon peserta didik, serta guru yang biasa mengampu pelajaran tersebut. Teknik untuk mengidentifikasi karakteristik siswa adalah dengan menggunakan kuesioner, interview, observasi, dan tes latar belakang siswa. Atas dasar ini, saya mengambil langkah untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik dengan cara observasi. Tentu observasi ini saya lakukan di ruang kelas bersama anak-anak atau peserta didik. Observasi yang saya lakukan ini yaitu mengamati perkembangan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 7 Semarang yang merupakan sekolah PPL yang saya lakukan. Nah, tujuannya observasi ini yang pertama untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non-fisik perkembangan peserta didik di SMK Negeri 7 Semarang. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas sebagai acuan dalam membuat profil peserta didik sebelum menyusun perencanaan pembelajaran di SMK Negeri 7 Semarang. Aspek yang saya amati itu ada aspek etnik, kemudian cultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, dan perkembangan moral. Nah, dalam etnik ini dan kultural hanya untuk mengetahui budaya atau suku dari peserta didik, sehingga saya memasukkannya dalam identitas. Kemudian untuk status sosial, di sini saya mengidentifikasinya melalui pekerjaan orang tua. Kemudian suku dan agama. Setelah itu, lembar observasi ini pada aspek perkembangan fisik, saya mengamati yaitu perkembangan fisiologis. Di sini ada 7 poin, yaitu peserta didik memiliki tinggi badan yang normal. Nah, di sini kita mengombine jadi observasi dan juga wawancara karena di sini terkait dengan tinggi badan sehingga kita harus menanyakan berapa tinggi badan peserta didik. Kemudian berat badannya, jenis rambut, bentuk wajah, warna kulit, memiliki tanda istimewa, dan menggunakan alat indera pembantu. Karena biasanya peserta didik yang kadang juga menggunakan kacamata ataupun earphone untuk alat indera pembantunya. Kemudian yang kedua aspek cultural.
Aspek kultural ini saya mengambil 6 poin, yaitu peserta didik berteman dengan berbagai orang dari berbagai daerah. Jadi kita juga harus melakukan wawancara atau siapa saja temannya, kemudian adakah teman yang dari luar daerah, misalkan dari berbeda etnik atau suku. Kemudian peserta didik tertarik dalam menambah wawasan tentang budaya Indonesia. Bisa kita wawancarai atau tanyakan bagaimana mereka menghargai budaya, kemudian mengetahui budaya Indonesia apa saja, dan adat istiadat mungkin tradisi yang ada di daerah mereka kita bisa tanyakan. Kemudian peserta didik suka menambah pengetahuan tentang budaya negara lain, artinya peserta didik terbuka dengan budaya, wawasan budaya negara lain. Bukan berarti untuk budaya negara lain langsung diaplikasikan pada budaya yang sudah dimilikinya. Jadi tidak tergerus oleh budaya negara lain yang kita harus mensortirnya. Kemudian yang keempat, peserta didik menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada di sekitar peserta didik. Peserta didik tidak menerima bantuan dari orang yang berbeda agama. Nah, di sini kita melihat peserta didik ini bertoleransi atau tidak dengan cultural yang ada. Kemudian yang keenam, peserta didik tidak nyaman jika dalam satu kelompok ada yang berbeda agama dan budaya. Karena di sekolah ini belum tentu semuanya mayoritas agama Islam. Tetapi bagaimana peserta didik ini menyikapi dengan teman-teman yang berbeda agama. Kemudian untuk perkembangan kognitif, di sini ada 9 poin, yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah yang peserta didik alami secara mandiri. Kemudian peserta didik menganggap diri peserta didik selalu benar. Peserta didik berani bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian jika peserta didik berbeda pendapat dengan orang lain, peserta didik akan diam untuk meredam perselisihan. Kemudian yang kelima, peserta didik berani mempresentasikan hasil diskusi, artinya memiliki kepercayaan diri dan wawasan yang luas. Kemudian yang keenam, peserta didik menunjukkan pemikiran yang kritis. Ketujuh, peserta didik aktif dalam diskusi. 8. Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman-temannya dalam melaksanakan tugas. Dan 9. Peserta didik mampu mengerjakan tugasnya dengan tepat. Untuk minat belajar, di sini saya mengambil 11 poin. Yang poin pertama kali peserta didik melihat pembelajaran di sekolah, peserta didik percaya ini akan mudah bagi peserta didik. Kemudian, peserta didik merasa materinya sangat menarik. Yang ketiga, peserta didik selalu belajar di malam hari sebelum mengikuti pembelajaran. Artinya mereka menyiapkan wawasan atau pengetahuan awal tentang apa yang akan dipelajarinya nanti. Nah, ini menunjukkan semangat atau minat belajar yang tinggi juga. Kemudian pembelajaran di sekolah sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari peserta didik. Artinya nanti peserta didik mampu untuk mengimplementasikan atau mengamalkan apa yang telah dipelajarinya di sekolah di kehidupannya sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian materi pembelajaran lebih sulit dipahami dari yang peserta didik bayangkan. Mungkin saja ada peserta didik yang seperti ini. Oh, materinya saya kira menarik atau mudah, tetapi ternyata ketika di pembelajaran di kelas, karena mungkin ada penyampaian materi yang belum pas, atau ada metode yang kurang pas, sehingga peserta didik merasa pembelajarannya lebih sulit. Nah, sehingga kita sebagai pendidik penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik sebelum merencanakan pembelajaran. Kemudian, 6. Tugas-tugas yang diberikan terlalu sulit.
Kemudian kadang peserta didik merasa bosan dalam belajar. 8. Ada hal-hal yang membuat rasa ingin tahu peserta didik menjadi tinggi. 9. Peserta didik merasa senang dan bahagia ketika bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Peserta didik merasa puas setelah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan nilai yang dicapainya. Kemudian, peserta didik aktif dalam pembelajaran dan ingin terus belajar. Aspek selanjutnya yaitu kemampuan awal. Sebenarnya dalam kemampuan awal ini, untuk pendidik bisa memberikan pretest atau tes di awal sebelum pembelajaran dimulai. Jadi untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik. Nah, di sini kemampuan awal saya mengambil 3 poin dan selain itu saya juga melakukan tes diagnostik. Jadi sebelum melakukan pembelajaran saya melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Sehingga di observasi ini saya hanya mengambil 3 poin. Yang pertama, peserta didik mengingat materi yang dipelajari minggu lalu, artinya peserta didik recalling again apa yang dipelajari minggu lalu. Masihkah mereka ingat? Masihkah mereka belajar tentang pembelajaran di minggu lalu? Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan materi yang dipelajari minggu lalu. Kemudian yang ketiga, peserta didik selalu merespon dengan bahasa peserta didik sendiri ketika guru meminta mereview materi sebelumnya. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Artinya ini perkembangan non-fisik yang kita tidak tahu dalam penampilannya saja atau fisiknya saja, tetapi sosial emosional yang berinteraksi dengan lingkungannya dan emosi ketika perasaan ketika mengikuti pembelajaran. Di sini saya mengambil ada 20 poin. Yang pertama, peserta didik kadang-kadang kesal tanpa sebab. Kemudian peserta didik merasa iri jika hasil tugas teman lebih bagus. Ketiga, ketika peserta didik tidak mood, peserta didik akan mendiami semua orang di sekitar peserta didik, artinya keegoisannya masih tinggi. Kemudian peserta didik marah ketika diejek teman. Peserta didik tidak menerima saran orang lain. Peserta didik sering memotivasi dan memberi semangat teman, artinya ini sosial emosionalnya baik. Kemudian peserta didik tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain. Peserta didik mudah putus asa. Peserta didik patuh dengan perintah guru. Peserta didik memiliki kepedulian terhadap teman. Yang poin ke-11, peserta didik mampu menjalin kerjasama dengan teman-teman dan menghargai pendapatnya. Kemudian peserta didik sering mengomentari pendapat teman. Jadi dalam mengomentari ini, kita bisa tanyakan lebih lanjut, mengomentarinya dalam aspek yang positif atau negatif. Ketika mengomentarinya terus-menerus dalam aspek negatif, berarti kemampuan sosial emosionalnya belum stabil, artinya belum baik. Kemudian peserta didik menghormati guru dan orang yang lebih tua. Peserta didik menerapkan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Peserta didik kadang berkata kasar jika marah. Peserta didik meminta izin ketika akan memasuki dan keluar ruangan. Peserta didik meminta izin ketika meminjam sesuatu. Peserta didik tidak menyela pembicaraan. Peserta didik mengucapkan terima kasih dan mengucapkan maaf ketika berbuat salah. Aspek gaya belajar, saya mengambil 5 poin. Yang pertama, ketika guru menjelaskan perintah atau tugasnya, peserta didik lebih memahaminya. Artinya, di sini lebih menekankan pada gaya belajar auditori. Yang kedua, peserta didik lebih suka belajar dengan cara melakukan sesuatu di dalam kelas. Artinya ketika ada sebuah presentasi, kemungkinan peserta didik ini akan semangat untuk maju, atau kemungkinan ketika pendidik menerapkan
metode gaya belajar workshop, yang artinya peserta didik harus mengunjungi satu persatu hasil diskusi teman yang ditempelkan di dinding misalkan. Nah, itu mereka menjadi semangat dan antusias dalam belajar. Nah, ini berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Kemudian peserta didik belajar lebih baik ketika belajar berkelompok, artinya kolaborasi. Jadi lebih dominan dalam berdiskusi. Kemudian yang keempat, peserta didik belajar lebih baik jika membaca apa yang guru tulis di papan tulis. Nah, ini artinya peserta didik gaya belajar visual. Jadi, nanti pendidik bisa melakukan metode pembelajaran yang menampilkan visual yang menarik. Atau mungkin bisa juga video audio. Kemudian yang kelima, peserta didik mengingat materi lebih baik melalui apa yang telah peserta didik dengar daripada apa yang peserta didik baca. Ini juga dengan gaya auditori. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar saya mengambil 7 poin, yaitu peserta didik memperhatikan penjelasan guru dengan antusias yang tinggi, artinya memperlihatkan antusias yang tinggi, motivasi belajar yang tinggi. Peserta didik menunjukkan rasa semangat di setiap pembelajaran. Peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Peserta didik menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat tanpa diminta. Kemudian peserta didik mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri tanpa menengok atau menyontek teman. Keenam, peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak pantang menyerah ketika mengalami kegagalan atau kesulitan. Nah, tentu motivasi belajar ini tidak hanya kita melakukan observasi, tetapi kita juga harus mendalaminya dengan proses wawancara juga. Kemudian aspek moral dan spiritual. Di sini peserta didik adalah orang yang disiplin. Peserta didik jujur, peserta didik sabar jika mendapat musibah atau masalah. Kemudian peserta didik tidak suka memaafkan orang yang berbuat salah. Peserta didik tidak suka memaafkan orang lain yang berbuat salah. Kemudian peserta didik meminta maaf jika berbuat salah. Peserta didik selalu berbohong kepada orang lain. Peserta didik berjanji, peserta didik akan menempati. Jadi ketika mereka sudah berjanji, mereka akan menempatinya, bukan mengingkari. Kemudian, peserta didik selalu bersyukur atas apa yang peserta didik miliki. Peserta didik tidak suka melihat orang lain berbohong. Kemudian peserta didik tidak tega melihat temannya yang dihina. Peserta didik bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Peserta didik tidak pernah menghiraukan ketika ditegur orang lain. Kemudian jika bertemu Bapak Ibu guru, peserta didik selalu menyapa. Peserta didik sering membantah orang tua. Ini bisa kita tanyakan lebih lanjut. Kemudian jika dimarahi orang tua, peserta didik akan diam. Dan terakhir, peserta didik tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Panduan observasi ini saya buat pada November 2022 dan melakukan observasi juga di bulan November tahun 2022. Tentu ada hal yang menarik di SMK Negeri 7 Semarang ini selalu membiasakan among. Jadi ketika guru melakukan piket akan menjaga di gerbang masuk, kemudian peserta didik selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Bahkan sering dari mereka selalu menyapa. Walaupun kami di situ hanya PPL, tetapi mereka selalu ramah terhadap kami, menegur, kemudian menyapa. Itu adalah budaya yang sangat positif. Kemudian ketika diperdengarkan, di situ selalu diperdengarkan lagu Indonesia Raya, dan semua peserta didik, semua pendidik, guru, tenaga kependidikan, dan karyawan semuanya diminta untuk memberhentikan aktivitasnya sejenak untuk berdiri, menghormati, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
setiap hari ini dilakukan di sekolah ini. Jadi, panduan observasi ini sebagai pedoman saya ketika melakukan observasi di lingkungan sekolah, yang semoga ini bermanfaat untuk saya sendiri dan bagi orang lain ataupun teman untuk membuat profiling peserta didik sebelum melakukan perencanaan pembelajaran di dalam kelas, sehingga kita bisa menyesuaikan metode atau model pembelajarannya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai panduan observasi profiling peserta didik dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya Widya Listiningsih pamit dan mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan penjelasan yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.